malam untuk kita semua. Puji Tuhan, mari kita menyanyikan pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Segala pujian, sorak, haleluya. Dimuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Untuk kesempatan di malam hari ini kami kembali dikumpulkan, dipersatukan oleh kuasa kasih Tuhan untuk melanjutkan lagi Tuhan kerinduan kami. Kami menyatakan kerinduan kami untuk ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Karena di dalam-Mu kami telah memperoleh segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat yang pada saat ini hadir, diberikan Tuhan kekuatan secara khusus juga. Kami sangat bersyukur untuk kekuatan Kau berikan untuk Bapak kami, Bapak Seketu. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua jemaat yang hadir pada saat ini, kami rindu disegarkan, diperlengkapi, dan dikuatkan oleh firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Dan semua saudara kami, semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan Alkitab kita. Malam hari ini saya ingin menambahkan lagi, ingin lebih menjelaskan lagi, ya Bapak Ibu Saudara, tentang posisi kita sebagai orang percaya. Ya, ini dari aspek kekudusan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi malam hari ini saya ingin menjelaskan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kekudusan, tentang orang kudus. Ya, ini memang sesuatu yang tidak terlalu populer di dalam pemberitaan, dalam topik-topik pemberitaan firman di mimbar-mimbar gereja. Tetapi ini adalah satu topik pelajaran dari firman Tuhan yang sangat penting untuk diketahui oleh semua orang, khususnya orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kekudusan atau tentang orang kudus, ya. Nah, saya kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti betul tentang posisi kita, kekudusan kita di dalam Kristus, maka itu juga adalah merupakan salah satu aspek yang dapat menolong kita untuk merasakan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah masih banyak sekali orang yang keliru tentang apa artinya menjadi orang kudus, siapa orang kudus, dan bagaimana supaya kita menjadi orang kudus, ya. Dan bagaimana kita merasakan atau bagaimana kita mengerti tentang kekudusan kita sendiri. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah
apakah kita sebetulnya adalah orang kudus ataukah kita adalah orang berdosa? Ini kan masih simpang siur ya, Bapak Ibu Saudara ya. Masih simpang siur. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai kebenaran ini, ya? Nah, pertama-tama saya ingin mengajak kita dulu untuk melihat dari kamus Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memegang Alkitab di ujung di bagian kamus Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada kata kudus, ya. Nah, jadi kita ingin melihat seperti apa kekudusan kita di dalam Kristus. Amin. Ini sangat penting, ya. Ini akan mengangkat sukacita kita lagi untuk melihat bagaimana diri kita, siapa kita di dalam Kristus, dan bagaimana kita di dalam Kristus. Ini sangat penting. Jadi kata kudus di kamus Alkitab itu, ya, akan kita baca. Kita lihat. Sudah semua kata kudus, ya. Jadi saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kudus, ya, di ujung di kitab, di kamus maksud saya, ya, yang paling terakhir, ya. Sudah? Oke, saya baca. Kudus, Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia, ya. Ia menguduskan manusia, artinya apa? Memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan ia menguduskan manusia, Allah menguduskan manusia, artinya adalah apa? Memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Ya, bukan Allah menguduskan manusia, membuat manusia menjadi tidak berbuat dosa. Bukan begitu pengertiannya. Ya, tapi Allah menguduskan manusia artinya memilih manusia itu sehingga manusia itu menjadi miliknya. Bagus sekali kan Bapak Ibu Saudara, ya, pengudusan ini. Orang-orang kudus orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Betul sekali, karena sudah menjadi manusia baru kan. Bukan lagi yang lama, sudah menjadi manusia baru, bukan manusia lama lagi. Selanjutnya dikatakan dalam surat-surat Rasul Paulus, ya, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti apa? Orang-orang Kristen. Amin? Ya. Ya. Dalam surat-surat Rasul Paulus, ini sangat penting saudara-saudara. Secara khusus di sini ditunjuk dalam surat-surat Rasul Paulus. Tidak dikatakan dalam semua surat, ya, tapi khusus dikatakan dalam surat-surat Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Dia adalah rasul daripada bangsa lain, rasul kita. Ya, pengertiannya orang-orang kudus adalah berarti apa? Orang-orang Kristen. Nah, berarti semua orang Kristen idealnya adalah kalau mau sesuai dengan firman Tuhan harus juga mengaku sebagai orang kudus. Nah, tapi kalau kita lihat berapa banyak orang mengaku Kristen sekaligus juga dia mengaku juga sebagai orang kudus supaya sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita kan menjadi orang Kristen itu harus juga sesuai kan dengan Alkitab, ya. Janganlah hanya sebatas beragama Kristen, tapi harus benar-benar orang Kristen yang beriman. Orang Kristen yang beriman itu harus dituntun oleh Alkitab. Nah, artinya itu harus sepadan. Kita bilang kita orang Kristen, maka pengertian kita pun harus seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, dalam hal ini saudara-saudara dikatakan dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Artinya seharusnya semua orang Kristen yang mengaku orang Kristen adalah orang-orang kudus juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi tentunya ini perlu dijelaskan karena kebanyakan orang lebih senang mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Iya kan? Seperti apapun jabatannya, apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang majelis, ataukah dia seorang pengerja gereja atau penginjil, dia masih lebih senang memilih mengaku dirinya adalah orang berdosa. Ini ada apa? Begitu, ya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sedangkan Alkitab sendiri mengatakan orang-orang Kristen itu adalah orang kudus. Nah, berarti kita harus melihat dari dalam Alkitab itu sendiri, memahaminya, mengertinya dari fakta Alkitab itu sendiri,
supaya informasi itu cukup bagi kita. Amin. Amin. Karena biasanya orang bukan karena tidak mau mengerti, tetapi karena kurang apa? Kurang informasi. Oke? Nah, tugas kita adalah untuk menjelaskan seperti apa informasi daripada firman Tuhan yang diberikan oleh firman Tuhan terkait daripada tentang apakah orang kudus ataukah orang berdosa, ya kan? Orang Kristen itu harus bisa memastikan siapa dirinya sebenarnya di dalam Kristus. Amin. Supaya kita tidak terombang-ambing oleh dunia ini. Oke. Pertama-tama saya mengajak kita di dalam membuka Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Bahwa benar tadi yang dikatakan di dalam kamus itu, bahwa di dalam surat-surat Rasul Paulus itu banyak sekali dinyatakan ya bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang kudus, ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, Roma pasal 1 ayat 7. Di sini dikatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan apa? Orang-orang kudus. Bukan orang-orang berdosa orang ini, Pak. Ya, jadi Paulus tidak menyebut mereka orang-orang berdosa, tidak. Tapi menyebut mereka adalah orang-orang kudus, ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, pertama kita lihat di sini bahwa Paulus menyapa orang jemaat di Roma itu adalah bukan orang-orang berdosa, tetapi orang-orang kudus. Pertanyaannya, apakah orang-orang di jemaat Roma ini adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa lagi? Hidup mereka sudah suci, tidak pernah lagi bersalah, tidak lagi mereka berpikir yang tidak benar, ataukah perkataan mereka selalu suci? Apakah langkah kaki mereka, perbuatan mereka sehari-hari, pekerjaan mereka selalu suci di dalam, tidak ada lagi yang salah di mata manusia? Tidak mungkin, saudara-saudara. Selama manusia hidup di dunia ini, pasti dia masih melakukan kesalahan. Betul? Iya, karena masih hidup di dalam apa? Daging. Di dalam daging ini, tidak mungkin. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka disebut orang-orang kudus? Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 3. Mari kita melangkah, membuka Roma pasal 3. Ya, ini yang dipahami oleh mereka. Ini yang dipahami oleh Rasul Paulus. Mengapa mereka disebutkan sebagai orang kudus? Ayatnya yang ke-23 dan 24. Kita baca, ya. Roma pasal 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti berdosa, kan? Iya, kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, berarti kesucian Allah tidak ada lagi di dalam diri orang itu. Berarti total dia berdosa, ya. Nah, itu ayatnya yang ke-23. Nah, semua orang, tidak ada kecuali siapapun dia, ya kan? Raja atau pimpinan tertinggi, yang menengah, yang rendah, semuanya, ya, rakyat jelata semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah dan dikatakan sudah berdosa. Apa hanya sampai di situ firman Tuhan? Ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia, nah ini ada kasih karunia, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, dikatakan telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang di dunia ini ingin membenarkan diri dengan segala macam perbuatan ritual, ya kan? Dengan segala kekusukan, dengan segala semedi, dengan segala pertapaan, ya, dengan segala macam hayalan, ingin dia menjadi orang yang benar, ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tidak memberikan petunjuk seperti itu. Dikatakan bahwa oleh darah Kristus, di sini dikatakan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang dibenarkan dengan cuma-cuma? Konteksnya di atas itu. Di atas di ayatnya yang ke-22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Amin. Jadi di sini saudara-saudara, orang masih banyak yang bingung. Ingin dia berusaha, ingin dia mencapai sesuatu, ingin dia berprestasi supaya dia menjadi orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib,
Bukan dengan usaha, bukan dengan perbuatan manusia itu bisa jadi benar. Dan tidak akan pernah bisa jadi benar. Itu sudah Paulus sampaikan di dalam kitab Roma ini. Bahwa tidak ada orang yang benar karena melakukan, karena berbuat, karena berprestasi. Tidak ada orang yang berprestasi di hadapan Tuhan menjadi orang benar. Tidak ada. Kalau ada orang yang bisa berprestasi menjadi benar di hadapan Tuhan, maka tidak perlu Yesus datang ke dunia ini. Betul? Untuk apa? Ya kan? Toh manusia bisa kok. Tapi justru dikatakan tadi karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang sudah berdosa. Dan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di ayat berapa? Ayatnya yang ke-10 kan? Ayat 10. Dari 9 ayat 10 pasal 3. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudara, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Yang merasa benar mungkin banyak ya. Ya, merasa diri benar mungkin banyak. Tetapi Alkitab mengatakan perasaan itu bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Amin. Nah, saudara-saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa jemaat Roma ini, kenapa Paulus menyapa mereka sebagai orang-orang kudus adalah bukan karena orang-orang di Roma ini, jemaat ini adalah orang-orang yang sudah baik, yang sudah saleh hidupnya. Mungkin juga ada juga yang saleh hidupnya, tapi bukan karena alasan itu mereka dikatakan orang kudus. Kenapa? Karena tidaklah cukup bagi orang untuk hanya rajin berdoa lalu dia disebut orang kudus. Karena dia rajin membaca firman, dia jadi orang kudus. Karena dia rajin melakukan kebaikan, beramal dan lain sebagainya, lalu bisa dikatakan orang kudus. Tidak cukup, saudara. Tapi dikatakan dengan penebusan darah Kristus Yesus, ya, setiap orang yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma. Tahu saudara cuma-cuma? Cuma-cuma? Cuma-cuma itu apa? Kasih karunia. Cuma-cuma itu, saudara pernah nggak pergi misalnya membeli satu produk gratis, beli 2 gratis 1. Itu gratis nggak? Bukan gratis, beli 2 kok, ya kan? Tetap aja, ya kan? Atau beli 1 gratis, itu gratis nggak? Nggak gratis, ya karena apa? Harus beli juga kan? Iya, tidak bisa dengan cuma-cuma, begitu ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan darah Kristus sekarang orang supaya menjadi orang benar adalah ya dengan percaya pada penebusan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu adalah merupakan integritas daripada Allah sendiri. Amin. Iya, bukan integritas orang yang berbuat, tidak Pak. Tidak Bu. Ya, bukan integritas daripada orang yang sudah hidup saleh, tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Jadi bahwa integritas daripada kebenaran itu yang dimiliki oleh seseorang supaya dia menjadi kudus adalah karena dia semata-mata karena percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara. Nah, itu yang pertama. Sekarang bagian yang kedua akan kita lihat di dalam 1 Korintus 1. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 1. Mari Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama. Nah, oke, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ya. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kita baca. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Amin. Jadi tidak dikatakan mereka dipanggil adalah orang-orang berdosa. Ya, saudara-saudara. Jadi orang di Korintus ini, jemaat di Korintus ini, Paulus tidak menyebut mereka adalah orang-orang berdosa. Kalau jemaat di Korintus ini Paulus katakan orang kudus, apalagi dia sendiri. Ya kan? Sedangkan jemaat saja dia sebut sebagai orang kudus. Apalagi Paulus sendiri. Nah,
Tapi alasannya tadi, kalau kita lihat saudara-saudara, apakah jemaat di Korintus ini disebut orang kudus adalah karena mereka sudah memang suci dalam perbuatannya? Atau apakah mereka ini tidak lagi ada kesalahan di dalam tindakan mereka, sudah sempurna dalam perbuatan mereka? Sama sekali tidak, bukan itu alasannya. Sekarang kita lihat di 1 Korintus pasal 3. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 3, ya, dari ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Nah, saya mau menjelaskan bahwa apa kaitannya perbuatan baik daripada orang kudus dan status daripada seorang yang sudah percaya, yang sudah menjadi kudus di dalam Kristus, ya. Jadi ini tidak akan kita campur adukan, walaupun ada hubungannya, tetapi kita harus tahu pemisahannya, perbedaannya. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi ada fondasi, ada bangunan. Ya, yang terlihat biasanya apa? Fondasi apa bangunan? Bangunannya. Fondasinya ada di bawah, iya kan? Ada di dalam tanah. Kalau bangunan, ya, bangunan rumah. Nah, oke. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar iman kita, dasar kebenaran kita, dasar kekudusan kita adalah siapa? Yesus Kristus. Apa saudara melihatnya? Yesus Kristus secara fisik tidak kelihatan. Ya. Tapi saya tanya, apakah saudara mengimaninya, mempercayainya? Amin. Itulah kenyataan. Amin, saudara. Itulah kenyataan yang tidak dilihat oleh mata kepala fisik, tetapi benar-benar adalah nyata karena iman. Amin. Itu luar biasa. Iman itu, saudara-saudara, menjadi nyata walaupun tidak dilihat oleh mata kepala fisik secara fisik, tetapi itu adalah benar-benar nyata. Kenapa nyata, saudara-saudara? Ya, karena firman Tuhan bisa kita membuktikannya dengan firman Tuhan setiap saat. Amin. Ya, hari ini ragu bisa dilihat. Oh, benar ya. Ya kan? Kalau besok kalau ragu, ya lihat lagi. Benar lagi. Begitu, saudara. Nah, jadi iman kita terikat pada kebenaran itu. Bahwa Kristus adalah dasar kekudusan kita. Ya. Nah, sekarang saudara, tapi dikatakan harus setiap orang yang sudah punya dasar kekudusan, orang-orang kudusnya Tuhan, harus membangun. Ayat 12. Nah, entakah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata. Itu satu bagian, ya. Bagian kedua, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, itu bagian yang kedua. Bagian pertama tadi, ya, emas, perak, dan batu permata. Kenapa ini bisa kita bagi dua seperti itu? Karena kita lihat hasilnya di ayat 13, kalau diuji dengan api dikatakan. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Apa yang nampak nanti? Pekerjaan masing-masing orang. Orang mana? Ini tidak berbicara orang secara keseluruhan. Ya, ini bukan pekerjaan orang secara keseluruhan, tetapi ini adalah secara khusus kepada orang-orang kudus yang sudah tadi disebutkan di pasal 1. Oke. Ya. Nah, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, nah ini penting saudara-saudara. Pekerjaan seseorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Ya. Jadi ada upah sebagai hasil daripada pekerjaan yang kita bangun sebagai emas, ya kan? Digambarkan sebagai emas, perak, dan batu permata. Tetapi ada juga bentuk lain hasilnya, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau diuji dengan api, kita sudah tahu, ya kan? Bahwa kayu, rumput kering, dan jerami itu akan musnah, begitu, ya. Nah, itu nanti akan kita diperiksa, saudara-saudara. Perbuatan yang kita lakukan itu, pekerjaan yang kita lakukan itu, ketika kita sudah menghadap
penghakiman di kursi pengadilan Kristus yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan pekerjaan kita itu benar-benar sesuai dengan dasarnya siapa tadi? Yesus Kristus, ya. Nah, ini juga penting. Dasarnya sesuai dengan Yesus Kristus. Bagaimana itu? Sesuai dengan firman yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, bagaimana kita hidup di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Nah, ini harus kita pahami, harus kita mengerti, supaya bisa kita melihat bahwa diri kita ini menjadi orang yang berkenan di dalam pekerjaan kita, supaya mendapat upah di surga. Itu bagaimana? Kan begitu, ya. Tidak bisa serta-merta kita menafsir sendiri, ya pokoknya berbuat baik. Kan begitu kan? Ya, perbuatan baik yang bagaimana dulu ini? Ya kan? Semua orang juga merasa berbuat baik. Apakah semua orang akan mendapat upah nanti di surga? Kan gitu, saudara-saudara, ya. Nah, tapi yang jelas di sini dikatakan kalau perbuatan baiknya itu perbuatan baik orang kudus itu tahan uji atau sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia akan mendapat upah. Ayat 15. Bagaimana kalau tidak? Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ya bukan orangnya yang terbakar. Amin, saudara-saudara. Ya, orangnya kan sudah jadi orang kudus dan sudah dikenakan kekudusan Yesus kepadanya. Jadi kepada saudara dan saya sudah dikenakan kekudusan Yesus. Itu maksudnya tadi dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan kekudusan saudara yang diperhitungkan oleh Allah sehingga saudara menjadi anaknya. Tidak. Saudara-saudara, kalau kekudusan saudara, nah kita kan orang berdosa dari sononya. Ya kan? Tetapi karena kita percaya pada penebusan oleh darah Kristus, kita menjadi orang kudus. Di mata Tuhan status kita adalah orang kudus, ya. Nah, tapi saudara-saudara, pekerjaannya ayat 15. Jika perbuatannya atau pekerjaannya terbakar, ia sendiri akan apa? Menderita kerugian. Tetapi apa? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Amin. Tetap diselamatkan. Saudara-saudara, kenapa tetap diselamatkan orang yang pekerjaannya adalah kayu, rumput kering, dan jerami? Kenapa, saudara-saudara? Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan. Amin. Karena keselamatan itu bukan karena usaha. Karena keselamatan itu bukan karena kekudusan seseorang. Bukan karena perjuangan seseorang, saudara-saudara. Yesus satu-satunya dasar keselamatan kita. Amin. Dan setiap orang yang percaya, ya, keselamatan, jaminan keselamatan itu langsung dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya dan dibenarkan dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudara. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagian yang berikutnya, ya. Jadi itulah jemaat Korintus bukan karena perbuatan mereka sehingga mereka disebut orang kudus, tetapi karena mereka dikuduskan oleh darah Kristus, dan kepada orang kudus itu diberi kesempatan untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi harus sesuai dengan dasar yang sudah diletakkan, yaitu dengan kebenaran kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita lihat Efesus pasal 1 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut lagi dengan membaca Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-1. Sudah semua? Oke, kita baca Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada siapa? Kepada orang-orang kudus. Lagi orang-orang kudus, ya. Orang-orang pilihan Allah. Amin. Ya, di mana? Di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi kalau saudara-saudara ada di sini, apakah bisa dikatakan kalau seumpama Rasul Paulus menulis surat kepada kita saat ini, apa yang dikatakannya? Apakah Paulus mengatakan kepada orang-orang berdosa jemaat di Tanjung Priok? Tidak mungkin, saudara-saudara, ya kan? Pasti dia mengatakan hal yang sama. Amin. Kepada orang-orang kudus jemaat di Tanjung Priok. Amin. Nah, kenapa? Karena orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, ini perlu ditekankan sekali. Kenapa, saudara-saudara? Karena banyak orang beragama Kristen selalu mengatakan aku ini adalah orang berdosa. Apa itu sesuai dengan Alkitab? Saudara-saudara, itu perasaanmu.
Ya kan? Itu pemikiranmu dan itu ajaran yang artinya itu adalah pendapatmu sendiri. Ya kan? Kalau pendapat daripada firman Tuhan adalah setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus itu disebut adalah orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Ini yang tidak dimengerti. Karena orang Kristen berpikir orang menjadi kudus karena perbuatannya. Tidak, saudara. Tidak akan pernah bakalan jadi kudus, saudara, karena perbuatan saudara. Kenapa? Karena saudara pasti jatuh. Ya kan? Bukan didoakan jatuh, tetapi memang kenyataannya di dunia ini tidak ada orang yang sempurna di dalam perbuatannya, bukan? Ya. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya adalah pribadi yang sempurna, yang sudah menyerahkan nyawanya, yang sudah mencurahkan darahnya di atas bukit Kalvari. Dia mati, saudara-saudara, untuk mengaruniakan kekudusan itu buat saudara dan saya. Amin. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga, lalu kekudusan yang dikerjakannya di atas kayu salib dengan sempurna itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Amin. Dan kekudusan itulah yang dipandang oleh Allah sampai kita berjumpa dengan dia nanti di awan-awan. Amin. Dan kekudusan itu tidak akan pernah bisa ternoda dengan apapun. Ya, saudara-saudara, amin. Karena apa? Kekudusan Yesus tidak mungkin bisa dinodai oleh dunia ini, oleh iblis sekalipun. Tidak mungkin, saudara-saudara. Ini yang perlu kita pahami, sadari. Bahwa saya ini bukanlah orang yang berdosa. Saya ini adalah orang yang kudus. Tidak ada sangkut paut lagi urusan saya dengan pemikiran-pemikiran yang berdosa. Karena apa? Karena saya bukan orang berdosa. Amin, saudara. Sangkut paut pemikiran saya sekarang adalah dengan kekudusan. Kenapa? Karena saya adalah orang kudus. Amin, saudara. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau orang Kristen selalu mengatakan, saya adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa. Ya itu memang, ya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya kan? Kalau pohonnya orang berdosa, buahnya juga, ya berdosa juga. Enggak, saudara? Ya kan, ini logika sangat mudah sekali dipahami. Nah, kalau kita bilang kita adalah orang berdosa, berarti kita dekat-dekat dengan apa? Dengan dosa. Ya kan? Tapi kalau kita katakan seperti firman Tuhan mengatakan kita adalah orang kudus, berarti kita dekat dengan apa? Dengan kekudusan. Amin. Benar nggak, saudara? Ya, ini bukan mengada-ada, bukan sesuatu indoktrinasi, bukan. Tapi memang ini adalah kebenaran. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita katakan kita adalah orang kudus dan kita tahu mengapa kita jadi kudus, ya, karena Kristus menguduskan kita, maka kita tahu menghargai kekudusan itu. Amin, saudara? Amin. Ya, kalau orang merasa kudus karena perbuatannya, Paulus sudah bilang, jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin? Iya, saudara-saudara. Kalau ada orang sudah merasa lebih kudus daripada orang lain, yaitu pasti diam-diam di dalam hatinya, dia juga merasa lebih baik daripada orang lain. Benarkah dia lebih baik daripada orang lain? Alkitab tadi mengatakan, Paulus katakan apa? Tidak ada yang benar seorang pun? Tidak. Ya kan? Hanya Yesus yang benar. Amin. Maka kebenarannya itu dikaruniakan kepada kita, maka kita jadi orang benar. Karena kita sudah berada di dalam Dia. Amin, saudara. Itu luar biasa itu, saudara. Ya, tidak ada yang kudus, hanya Yesus yang kudus. Nah, kekudusan Yesus itu menjadi kekudusan kita karena kita percaya pada kekudusannya. Maka kekudusannya itu menjadi kekudusan kita. Amin, saudara. Dan kekudusannya itu sempurna. Amin, saudara. Iya, makanya saya katakan tadi, kalau kita katakan kita adalah orang kudus, berarti kita lebih dekat pada kekudusan itu sendiri. Amin. Ketimbang kita mengatakan saya adalah orang berdosa, berarti kita lebih dekat kepada dosa. Dan berbahaya sekali, kan, upah dosa adalah maut. Nah, ini rusak semua, saudara-saudara. Tidak konsisten dan tidak sinkron. Ya, ya Pak ya. Nah, iya, luar biasa, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan karena kekudusan kita, bukan karena usaha kita. Ya, oke, baik, saudara. Nah, saya mengajak kita untuk melihat lagi di ayatnya yang ke-13, masih Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-13. Jadi kenapa kita bisa menjadi orang kudus adalah
Karena ayat 13 dikatakan, kita baca, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi kita katakan kita orang kudus karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan karena kita sudah menjadi orang yang baik, saudara-saudara. Seperti apa kebaikan saudara kalau mau dituntut sesuai dengan standar Tuhan? Tidak ada yang baik, saudara. Amin. Hanya Yesus yang baik. Yesus sudah mengatakan itu kepada Farisi yang mengatakan kepada Yesus, guru yang baik. Yesus mengatakan apa? Tidak ada yang baik di dunia ini, hanya Allah saja. Ya kan? Itu artinya apa? Kalau kau katakan saya baik, berarti saya Allah. Saya Tuhan. Memang benar Dia adalah Tuhan. Ya, makanya hanya Dia yang baik, hanya Dia yang kudus, saudara-saudara. Nah, tapi ketika kita percaya dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita katakan kita adalah orang kudus. Orang yang sudah dipilih menjadi milik Allah satu kali untuk selama-lamanya. Namanya juga meterai. Jadi meterai, kekudusan saudara itu di dalam Yesus itu tidak bisa luntur. Amin, saudara? Tidak bisa. Kenapa? Karena kekudusan Yesus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Dan di ayat 14 dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Ada jaminannya enggak? Ya. Apa jaminan saudara adalah kebaikan atau usaha saudara untuk berbuat baik? Apa jaminannya? Lah, manusia itu berubah-ubah. Ya, saudara-saudara, manusia itu bisa terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan dunia ini, kan benar nggak, saudara? Iya, bisa terpengaruh. Tetapi di dalam Kristus tidak mungkin kita bisa terpengaruh. Caranya bagaimana? Dunia ini mempengaruhi Kristus. Kristus itu adalah Tuhan, ya. Dan semua yang ada di dalam Dia adalah berada di dalam posisi yang stabil. Amin, saudara. Amin. Jadi ini yang kita lihat. Siapa saya? Ya, siapa saya dan bagaimana saya di hadapan Tuhan adalah ketika saya sadar bahwa saya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus saya stabil. Amin. Yes. Di dalam Kristus saya kudus. Amin. Di dalam Kristus saya pasti masuk surga. Amin. Di dalam Kristus semua dosa saya diampuni. Amin. Di dalam Kristus saya adalah orang benar. Bukan di dalam perbuatan saya orang benar. Di dalam Kristus semuanya. Di dalam Kristus saya juga akan diangkat ke surga. Semua orang yang percaya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam Kristus saya sudah sembuh. Amin. Iya. Kenapa saya sudah sembuh? Karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian sekalipun. Ya, jangankan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Ya, jangankan sakit penyakit, kematian pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Maut sudah dikalahkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat diri kita di dalam Yesus, itulah segalanya. Amin. Kalau kita melihat diri kita di dalam diri kita, ya, di dalam dunia ini, di dalam jabatan kita, di dalam gereja kita dan lain sebagainya, itu bercacat semua. Ya, tidak ada yang sempurna, kan? Iya, apa ada gereja yang sempurna di dunia ini? Tidak ada, saudara. Hah? Ada pendeta yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Iya kan? Tidak ada, saudara. Ada tanah yang suci? Nggak ada yang tanah yang suci, semua tanah biasa aja. Iya kan? Benar nggak, saudara? Iya. Hanya Yesus yang suci. Amin? Amin. Makanya, ya, walaupun pergi ke tanah suci, kalau tidak berada di dalam Yesus, ya tetap aja berdosa, kan, Bu? Iya. Benar nggak, Bu? Iya. Iya. Jadi jangan salah pilih, ya kan? Berada di dalam Yesus, percaya pada Yesus, itu sudah segalanya. Amin? Amin. Oke, saudara. Nah, saya mengajak kita untuk melihat lagi, saudara-saudara, di Filipi pasal 1 ayat 1. Sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, tentang kekudusan kita ini. Filipi 1 ayat 1. Oke, kita baca. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus. Di mana? Di Filipi. Lagi-lagi disebutkan mereka adalah orang kudus, bukan orang berdosa, saudara-saudara. Ya kan? Karena Paulus tahu orang Filipi ini sudah percaya pada Yesus, maka dia pun menggunakan istilah yang proper. Yes. Amin. Istilah yang layak. Yang layak itu apa? Yang layak itu adalah mereka disebut orang kudus, bukan orang berdosa.
Ya kan, kalau orang yang percaya dalam Yesus disebut orang berdosa, itu nggak layak, tidak proper istilah itu, ya kan, saudara? Tidak, istilah itu, terminologi itu tidak layak menyebutkan orang yang sudah percaya pada Yesus dan orang berdosa. Kok kamu bawa lagi dosa ke dalam Yesus? Caranya bagaimana kamu bisa bawa dosa lagi ke dalam Yesus? Orang sudah di dalam Yesus, kau sebut dia adalah orang berdosa. Kenapa bisa kau bawa dosa kepada Yesus? Bukannya di dalam Yesus sudah kudus semuanya, amin? Iya, karena darahnya. Itu tadi ya. Ini banyak orang yang belum memahami bagaimana hebatnya kuasa darah Yesus menyucikan semua dosa kita. Amin? Menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Masih berpikir bahwa harus ditambah lagi dengan perbuatan, action. Ya, segala tindakan yang ini dan itu, dan kesanggupan ini dan itu, ya kan, perbandingan ini dan itu, ya kan, penonjolan ini dan itu, saudara, sehingga Yesus itu jadi nomor 2, bukan nomor 1, ya kan, saudara, ditaruh di belakang, bukan di depan. Kalau di depan berarti apa? Kekudusan Yesus kita, ya, saudara, dan kita ada di dalam Dia, amin. Nah, kepada orang-orang kudus di mana? Di Filipi, oke? Nah, sekarang kita lihat, kenapa orang Filipi ini disebut orang kudus? Pasal 3 ayat 20. Kita langsung ke pasal 3 ayat 20. Pasal 3 ayat 20 mengatakan apa? Ini menarik, saudara-saudara. Oke. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Amin. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di mana? Di atas, saudara-saudara. Amin. Mana buktinya? Yesus sudah ada di sana. Iya kan, saudara-saudara? Lalu kita masih keluarga kita di bumi, kan Yesus tidak ada di bumi sementara kita selamat, kan? Amin, saudara. Dia sudah mendahului kita di sana. Iya kan? Iya. Dia sudah mendahului kita di sana sebagai kepala, kita adalah anggotanya. Masa pisah kepala dengan anggotanya? Ya kalau kepalanya ada di surga, berarti anggotanya juga akan masuk ke surga. Amin, saudara. Amin. Makanya Paulus katakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin, saudara. Ya, kalau orang Israel tidak bilang begitu. Kita menanti-nantikan kerajaan surga turun ke bumi. Iya. Karena itu yang disajikan Allah pada mereka, dan itu benar, saudara-saudara. Nah, masalahnya saat ini orang berharap dan juga menanti-nantikan apa? Supaya Yesus datang, menunggu Yesus datangnya apa? Di bumi. Nah, saudara-saudara, itu bukan orang kudus. Saudara-saudara, pengharapan seperti itu bukan pengharapan orang kudus saat ini. Pengharapan orang kudus saat ini adalah kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Kan itu yang tertulis. Ya? Ya, betul. Nah, ayat 21. Dan yang akan mengubah apa? Tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita yang hina ini. Ini. Ya, saudara-saudara. Bukan berarti maksudnya tubuh kita ini tidak berharga. Bukan begitu. Dibandingkan dengan tubuh yang akan kita terima, tubuh kebangkitan, dia hina lah. Ya kan, kenapa? Karena ini sakit. Apalagi ini lemah. Ya kan, saudara-saudara. Ya, ini cenderung kepada hidup yang lama. Karena ini datang dari Adam yang berdosa. Tapi tubuh yang baru nanti, tubuh kebangkitan itu datang dari tubuh Yesus Kristus yang sudah kekal. Yang tidak akan berbuat dosa, tidak akan ada dosa. Dan itu sudah tubuh yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, dan yang surgawi. Saudara-saudara, makanya itu dikatakan mulia. Ya, nah, dikatakan di ayat 21 tadi apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi pasti akan diubah, Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kalaupun kita lihat sekarang tubuh kita bertambah usia, bertambah tua, sakit-sakit, saudara-saudara, ya kan? Bukan itu fokus kita. Amin. Fokus kita adalah apa? Kita sudah disediakan tubuh yang baru. Tetap bisa bersyukur. Amin. Bersyukur masih diberikan hidup panjang umur. Amin. Kenapa? Tapi jangan kecewa dengan tubuh yang sekarang ini. Kenapa? Memang Tuhan tidak menentukan akhirnya ini adalah menjadi kemuliaan bagi kita. Tidak. Ya. Terbukti karena Yesus yang bertubuh manusia, bukan itu yang dipertahankan selamanya. Karena buktinya dia mati kan akhirnya. Dan dia bangkit dengan tubuh yang baru. Supaya apa? Supaya menjadi yang sulung dikatakan. Bagi semua tubuh baru, orang semua pengikutnya menjadi sama seperti tubuh kebangkitan. Ada satu tadi begitu ya dikatakan ya. Yang akan mengubah
mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itulah orang-orang kudus. Amin. Orang-orang kudus, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sudah disiapkan, ya, tubuh baru baginya. Nanti ketika Yesus datang, disitulah kita menerima tubuh baru kita menjadi serupa dengan tubuh Yesus Kristus. Luar biasa, amin saudara. Kalau itu karena perbuatan saudara-saudara, apa hak saudara dan saya menerimanya? Iya kan? Tidak mungkin, karena apa? Yang kita perbuat itu tidak memadai untuk menerima tubuh yang baru yang diciptakan oleh Tuhan seperti tubuh Kristus. Tidak bisa memadai apa yang kita lakukan itu, saudara-saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan ketika apa yang dilakukannya di dalam kubur, dan juga ketika apa yang dilakukannya dari kebangkitannya, ya, itu sangat memadai untuk memberikan tubuh yang baru bagi saudara dan saya. Karena memang tubuh Kristus adalah sebagai patron, tubuh Kristus adalah sebagai teladan, dan tubuh Kristus adalah sebagai yang sulung untuk tubuh baru daripada semua orang kudusnya, ya, kelak. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita lagi untuk melihat satu bagian lagi yang, ya, di Kolose pasal 1 ayat 1. Ya, jadi sudah beberapa ayat yang sudah kita baca ini berbicara tentang orang-orang kudus, ya. Kolose pasal 1 ayat 1. Siapa? Oke. Kolose pasal 1 ayatnya yang pertama. Oke, sudah? Saya baca. Dari siapa? Dari Paulus lagi. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di mana? Di Kolose. Jadi selalu saudara yang kudus, yang percaya, saudara-saudara. Jadi jangan berpikir saudara-saudara anggap remeh dengan kepercayaan kita yang saat ini sudah diletakkan di atas fondasi yang benar kepada Yesus Kristus. Amin. Itu tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita disebut menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, kenapa menjadi orang kudusnya Tuhan di Kolose ini? Kita lihat di pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kenapa mereka menjadi orang kudusnya Tuhan? Sekali lagi, apakah karena mereka tidak lagi berbuat dosa, atau mereka ini sudah sempurna dalam perbuatannya? Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu alasannya. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi Allah menghidupkan kita. Tadinya kita adalah orang mati. Orang mati bisa nggak menghidupkan dirinya sendiri? Tidak bisa. Kalau bisa, mereka sudah pada keluar dari kubur sana semuanya. Iya kan? Iya, kalau memang bisa. Kalau memang punya kuasa mereka membangkitkan dirinya, orang mati, sudah pasti mereka bangun sendiri. Iya kan? Hidup sendiri. Tidak bisa. Itulah posisi kita. Dan semua orang di dunia ini, karena dosa, kita dulu adalah orang mati karena pelanggaran dan dosa kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita orang mati kok bisa kita bangkit? Bukan karena kita. Bersama-sama dengan apa dikatakan tadi? Ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara dan saya harus bersama-sama dengan Yesus. Dan yang mengharuskan itu adalah karena kita percaya. Iman. Amin, saudara. Amin. Orang ingin bersama-sama dengan Yesus karena perbuatannya. Bagaimana caranya kau bersama-sama dengan Yesus dengan perbuatanmu? Bukankah kau jatuh suatu saat? Bagaimana kalau kau meninggalkan dunia ini ketika kau jatuh? Berarti kau mati dalam keadaan tidak bersama dengan Yesus, bukan? Jadi itu bukan suatu keyakinan yang bisa membuat kita stabil di dalam mengimani Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang benar adalah apa? Ya, bahwa ketika Kristus mati, kita juga sudah ikut mati. Amin. Ketika Yesus dikuburkan, kita juga sudah ikut dikuburkan. Amin. Ketika Yesus bangkit, kita juga sudah ikut bangkit. Ketika Yesus naik ke surga, kita juga sudah ikut di dalam surga. Kok bisa? Karena kita percaya. Amin, saudara. Iya, ini luar biasa.
Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita berbuat ini dan itu. Mana bisa menjangkau? Coba nih ya, saudara ya. Saya sedikit mau menolong Bapak Ibu Saudara untuk memahami bagaimana maksudnya 2000 tahun yang lalu kok itu bisa kok bisa mempengaruhi apa yang ada saat ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Ya. Kalau saya bilang begini, mungkin nggak saudara-saudara, nenek moyang kita yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, bisa nggak, ya, bisa nggak apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang lalu bisa mempengaruhi hidup kita sekarang ini? Caranya bagaimana? Karena itu jarak yang mati dengan yang hidup. Tidak bisa kan? Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa ada kuasa nenek moyang kita yang sudah mati ratusan tahun yang lalu masih terhubung dengan kita sekarang, orang yang hidup. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Tetapi saudara-saudara, Yesus mati 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, bisa terhubung, ya kan? Bisa terhubung kebenaran, kenyataan, kuasa yang dia pekerjaan yang dilakukan 2000 tahun yang lalu itu bisa terhubung dengan kita sekarang, menghidupkan kita sekarang. Kok bisa, saudara-saudara? Apa yang membuatnya? Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Amin, saudara. Iya. Jadi itu, saudara, yang kita pahami. Bukan karena kita berbuat baik, karena kita melakukan. Tidak salah berbuat baik, saudara-saudara. Tapi tidak ada keistimewaan perbuatan baik saudara untuk membuat saudara-saudara, ya kan, berada di dalam Kristus. Tidak bisa. Kalau enggak, saudara-saudara, ya kita lah yang membuat orang ada di dalam Kristus, kan? Entah dengan cara bagaimana kita membuatnya, ya kan, begitu, saudara. Dengan ritual apa? Coba, saudara. Saudara bisa membuat seseorang berada di dalam Yesus. Caranya bagaimana? Bagaimana saudara menghubungkan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu dengan manusia sekarang ini? Tidak bisa kalau bukan kuasa yang efektif mulai dari 2000 tahun lalu atau 2000 tahun sebelumnya atau sebelum dunia dijadikan, tapi masih tetap kuasanya sama untuk saat ini. Kalau bukan karena dia, tidak bisa, saudara. Itulah Yesus Kristus yang hidup, Tuhan, Juru Selamat kita, yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Itu luar biasa, saudara. Maka dikatakan tadi di situ, ya, di Kolose itu, meskipun dahulu kamu mati, tetapi sekarang sudah dihidupkan bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Amin. Dia bukan sebagian pelanggaran kita dicicil-cicil begitu seperti lagi membeli properti, saudara-saudara, rumah dan lain sebagainya dicicil, Pak. Tidak bisa. Bukan begitu, saudara. Kalau misalnya posisi saudara dicicil dosa-dosanya, masih sisa beberapa lagi, lah itu kan yang sisa itu bisa membawa saudara ke dalam maut, kan? Iya. Tidak ada jaminan itu, saudara. Karena tidak perlu 1000 dosa untuk membuat orang masuk neraka. Tidak, satu saja. Dia lihat Adam. Satu perbuatan dia di Taman Eden, apa akibatnya? Semua keturunan Eden berdosa. Iya, jadi tidak perlu harus 1000, 10.000 dosa untuk mengantar orang masuk neraka. Itu sebabnya segala pelanggaran kita pun sudah ditebusnya di atas kayu salib itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi maut yang bisa berperkara dengan kita. Tidak ada lagi. Amin, saudara. Amin. Kita sudah ada di dalam kekudusan Yesus yang sempurna. Yes. Saudara. Ya. Nah, ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Oh, punya hutang, saudara. Hutang apa? Hutang nyawa. Iya, dosa. Ya, yaitu dosa, ya kan? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, mengancam masuk neraka. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada apa? Pada kayu salib. Itu sudah ditiadakan, saudara-saudara. Memang Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Tapi orang-orang saat ini mengatakan belum. Ya terserah. Saudara bisa memilih apa yang menurut saudara baik buat saudara. Amin? Iya, tapi kita pilih apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mengatakan sudah apa? Sudah selesai. Yesus katakan sudah selesai. Ya terima kasih Tuhan. Begitu aja. Ya. Iya, gitu aja kok repot gitu kan. Iya, benar nggak, saudara? Nah, sekarang ini orang-orang itu menyusahkan diri sendiri, saudara-saudara, ya kan?
Nah, makanya kita perlu banyak memberitahu Injil kasih karunia Allah. Amin. Karena saat ini begitu banyak orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Terulang lagi seperti zaman Paulus menghadapi orang Yahudi kan? Apa sih yang tidak diketahui oleh orang Yahudi tentang firman? Ya kan, ribuan tahun mereka sudah punya kitab. Ya kan, saudara-saudara, nabi-nabi sudah datang memberitahu segala sesuatu firman Tuhan pada mereka, tapi tetap aja mereka tidak mengerti ketika tiba kepada masa di mana kasih karunia Allah dinyatakan, keselamatan hanya melalui iman, bukan karena hukum Taurat. Mereka juga akhirnya bingung dan masih sampai akhirnya, saudara-saudara, itu keterusan sampai sekarang ini, Bu. Ya kan? Keterusan sampai sekarang ini. Keterusan bagaimana? Keterusannya adalah orang berpikir karena dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia menjadi kudus. Tidak, saudara-saudara. Ya. Kekudusan saudara dan saya itu adalah kekudusan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus di mana? Di atas kayu salib. Sudah? Saudara? Bukan kekudusan yang kita usahakan, apalagi yang saudara usahakan. Ya kan? Apa saudara mau menambahin lagi yang dilakukan oleh Yesus supaya lebih sempurna, saudara? Tidak bisa. Saudara, saya sering memberikan ilustrasi seperti apa namanya? Apa saudara ingin memperbaiki Tugu Monas? Ngawur. Iya kan? Saudara mau pergi ke sana, mau mengatakan, aku mau memperbaiki Tugu Monas, pasti dianggap apa? Nah, iya kan? Nah, sekarang ini lalu bagaimana? Banyak orang yang merasa bahwa apa? Dia akan lebih kudus. Ya kan? Padahal Yesus sudah menyatakan kekudusan yang sempurna itu hanya terima saja. Amin, saudara. Iya, ini kekelir. Iya, itu. Iya, ini. Ya kan? Jadi kalau dibilang hidup kekristenan dalam kekudusan kita ini adalah sebenarnya sungguh sangat luar biasa, kita syukuri saja. Amin, saudara. Iya, kita syukuri dan kita bisa berdiri tegak di situ karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan segala kuasa-kuasa. Amin, saudara. Amin. Oke, yang terakhir ya, saya mengajak kita untuk membuka 2 Timotius pasal 4. Lalu saudara dan saya dalam menjalani kekudusan hidup ini, ya, bagaimana akhirnya Tuhan mengevaluasi nanti apa yang kita lakukan di hadapannya dan apa yang akan kita terima. Sudah kita singgung sedikit tadi, tapi kita akan lihat contoh yang sudah berhasil. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup dalam kasih karunia Allah itu sungguh indah, sungguh luar biasa, dan pasti berhasil di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Tapi harus ada yang memberikan contoh. Ada yang memberikan contoh, ada. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Oke, kita baca. Aku 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku siapa ini? Ini Paulus ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Saudara-saudara, iman kepada siapa ini? Yang dipelihara oleh Dia. Iman kepada kesempurnaan Yesus Kristus yang ada padanya. Jadi Paulus itu tidak pernah berpikir kalau dia berhasil itu adalah karena kekuatan dirinya. Itu yang dipelihara dia. Amin, saudara. Mindset yang seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena ada juga orang yang sudah percaya pada Yesus, tetapi ketika dia berhasil, dia merasa bahwa itu adalah karena dirinya sendiri. Itu yang dipelihara oleh Paulus di sini, ya. Yaitu apa? Bahwa segala sesuatu yang dicapai oleh dia itu, dia tahu itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sadar betul dia. Amin, saudara. Amin. Sehingga dia bisa menikmatinya. Di dalam Yesus teduh. Di dalam Yesus damai sejahtera. Ya, oke. Jadi dikatakan telah mencapai apa? Garis akhir dan telah memelihara iman yang benar pada Kristus. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi bukan hanya hidup yang kekal yang Dia sediakan, tetapi juga ada mahkota. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, saudara. Jadi apa yang sedang kita harapkan atau apa yang sedang kita
kita pikirkan saat ini ketika kita menjalani iman di dalam Kristus, saudara-saudara. Yang pertama adalah bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Nah, ketika kita menjalani kekudusan hidup kita di dalam Kristus ini, saudara-saudara, maka ingatlah nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, di situ akan dievaluasi pekerjaan kita. Setiap orang yang memelihara iman yang benar, ini bukan memelihara iman maksudnya seperti orang bilang harus mempertahankan keselamatan, bukan itu maksudnya. Ya kan, keselamatan tidak perlu dipertahankan, itu udah final, udah selesai. Kristus sudah mengerjakan itu, tidak bisa hilang. Tetapi ini berbicara tentang apa? Upah atau mahkota ya bagi setiap orang yang percaya, yaitu yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang paling utama, masih ingat Bapak Ibu Saudara pembelajaran kita, ada paling tidak ya ada dua yang paling pokok, yaitu apa? Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, saudara-saudara. Itu adalah selera, kalau bisa saya bilang, selera daripada Tuhan saat ini adalah bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu ya adalah keinginan Tuhan yang paling besar, yang pertama, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena ingat sekali lagi, darah anaknya Yesus Kristus yang tertumpah itu harus membawa jiwa-jiwa kepadanya. Amin, saudara? Iya. Jadi tidak akan percuma begitu saja. Tidak akan sia-sia begitu saja. Ya, darah Kristus harus membawa hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya di seluruh dunia ini. Yang kedua adalah apa? Supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang kita pelajari pada sore dan malam hari ini adalah kita sedang diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran agar kita mengerti bagaimana kita selalu memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan kita. Amin, saudara? Amin. Iya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Yes. Ya. Amin, saudara? Amin. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa, amin, saudara? Ini penting. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Betul sekali, saudara-saudara. Karena apa yang dijanjikannya pasti digenapi, amin? Iya. Itu yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan, datang pada firman-Nya, dan kita terus membawa diri kita, keluarga kita semuanya, jemaat Tuhan untuk senantiasa merindukan akan firman Tuhan untuk memperlengkapi hidup kita agar kita lebih mengenal lagi kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Benar-benar ya Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu ya Bapa, firman yang tidak berubah, firman yang tiada salah, firman Tuhan yang absolut, yang kami imani, menyatakan bahwa kami ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kami bukan orang-orang berdosa, karena keberdosaan kami sudah digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sehingga Dia mengangkut semua dosa-dosa kami, dulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya telah ditimpakan kepada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sehingga kekudusan Kristus saat ini menjadi kekudusan kami. Bukan kekudusan kami yang menjadi kekudusan kami ya Tuhan, tapi kekudusan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana darahnya telah tercurah, telah tertumpah mengampuni semua dosa sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami hidup di dalam kekudusan itu, dan kekudusan Tuhan Yesus itulah menjadi jaminan keselamatan kami untuk beroleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berikan kami Tuhan hati yang selalu rindu untuk mengucap syukur kepadamu atas kemurahan hati-Mu, dan juga kerinduan kami untuk selalu memuliakan-Mu di dalam segala hal daripada aspek kehidupan kami ya Tuhan. Dan tolong kami kiranya Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kami, memimpin kami, sehingga buah Roh selalu termanifestasi di dalam kehidupan kami, bagaimana kami mengasihi orang lain sama seperti diri kami sendiri, di mana Tuhan telah
mengaruniakan kepada kami yang percaya hidup yang kekal, dan demikian juga kami ingin membagikan, men-share, membagikan kepada semua orang kabar sukacita, kabar baik di mana Kristus Yesus telah mati mengampuni segala dosa umat manusia, menguduskan setiap orang yang percaya sekali untuk selama-lamanya. Biarlah kekudusan Kristus benar-benar ya Tuhan menjadi sukacita yang terbesar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Puji Tuhan.